Selamat datang di Layar Kemas, layar yang siap mengemas apapun yang bisa dikemas. Langsung saja. Di awal film, kita langsung diperkenalkan dengan pria bernama Siva. Dia bekerja sebagai kameramen pada stasiun televisi India yang bernama QTV. Siva sangat mencintai pekerjaannya itu. Namun, ayahnya yang berprofesi sebagai karikatur sangatlah ingin jika Siva menjadi seorang politikus. Namun sayang, Siva tidak berminat untuk berpolitik. Karena menurutnya, dunia politik itu tidak lebih baik dari sampah. A big fuck. Ibunya ternyata berbeda dengan ayahnya. Ibunya justru bangga dengan pekerjaan Siva sekarang. Karena walaupun keluarga mereka hidup dalam kesederhanaan, hidup mereka terasa sangat bahagia. Terlebih lagi dengan menjadi kameramen, Siva menjadi sering muncul di televisi. Pada suatu hari, Siva dan kedua rekannya yang bernama Topi dan Urmila mendapat tugas untuk meliput kegiatan dari kepala negara mereka, yaitu Perdana Menteri India yang bernama Balram Chauhan. Sebagai Perdana Menteri, kepemimpinan Balram terkenal sangat buruk di mata masyarakat. Bukan hanya tidak memikirkan rakyatnya, korupsi juga semakin merajalela di dalam pemerintahannya. Balram datang bersama dengan sekretarisnya yang bernama Bansal. Namun, Bansal sangat berbeda. Dia terpaksa mengikuti semua keinginan Balram, walaupun seringkali tindakannya itu bertentangan dengan hati nuraninya. Balram juga ternyata sangat sombong. Pada saat itu, ketika ada seorang warga yang ingin bersalaman dengannya, tanpa sengaja pukul orang itu malah melukai tangan Balram. Akibatnya, Balram menjadi kesal dan setelah Balram masuk ke dalam mobil, barulah dia memperbolehkan orang tadi untuk mendekat. Namun sayang pada saat bersalaman, Balram malah sengaja mematahkan tangan orang itu. Singkat cerita, Balram kemudian meneruskan kembali kegiatannya ke daerah lain di mana Siva dan Sim sudah siap meliput. Di sana, Balram bertanya pada Direktur PLN tentang proyek penerangan jalan umum. Dan Direktur PLN menjelaskan bahwa lampu-lampu itu sudah terpasang 1 tahun yang lalu. Akan tetapi, tanpa diduga dari arah kerumunan muncul seorang wanita bernama Manjari yang mengatakan bahwa semua itu hanyalah kebohongan karena semua lampu jalan baru dipasang 2 hari yang lalu. Bahkan semua lampunya juga belum dialiri listrik. Mendengar keluhan itu, Balram langsung memerintahkan Direktur PLN untuk segera mengaliri listrik. Akan tetapi, secara diam-diam, Balram menyuruh anak buahnya yang bernama Karim untuk memutus aliran listrik 2 hari kemudian. Karena sebetulnya, Balram sudah menerima suap dari kontraktor sebelumnya agar listriknya bisa dipergunakan untuk mensuplai pabrik gula si kontraktor. Keberanian dari Manjari itu langsung membuat Siva jatuh cinta pada pandangan pertama, hingga Siva nekat menemuinya untuk meminta berkenalan. Pada suatu hari, terlihat rombongan mahasiswa yang sedang menunggu angkutan umum, hingga berlari mengejarnya karena bus itu tidak mau berhenti. Dengan susah payah, mereka akhirnya bisa naik saat bus itu berhenti di lampu merah. Namun, hal itu justru memancing keributan antara sang supir dengan salah satu mahasiswa yang berakhir dengan didorongnya mahasiswa itu hingga terjatuh dari bis dan mengalami luka parah di kepalanya. Akibat kejadian itu, semua mahasiswa di sana seketika menjadi marah dan mengejar sang supir hingga sang supir berlari meminta pertolongan pada supir lain yang memicu terjadinya perselisihan. Siva dan temannya yang kebetulan ada di lokasi langsung bergegas meliput, namun perselisihan itu ternyata semakin meluas dan terjadi kemacetan panjang karena sang supir tidak mau minta maaf. Bahkan sang supir mengaku bahwa armada bis mereka merupakan anggota partai yang berkuasa saat ini. Akibat semua armada bis berhenti, situasi yang kacau semakin tidak bisa dikendalikan. Terlebih lagi, komisaris polisi yang saat itu menghubungi Balram untuk meminta izin dilakukan tindakan atau penahanan malah tidak mendapatkan solusi. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Balram menyuruh komisaris polisi agar tidak gegabah dan harus berdiam diri. Balram menjelaskan bahwa perusahaan bis itu dan para supirnya adalah anggota dari partai pengusungnya, sementara para mahasiswa adalah bagian dari pendukungnya. Maka dari itu, bila mana salah satu dari mereka yang bertikai dirugikan, itu akan mempengaruhi suaranya pada saat pemilu nanti. Untungnya, Siva berhasil merekam semuanya, mulai dari mogok kerja yang diprovokasi oleh sang supir, hingga percakapan antara Balram dan komisaris polisi yang memilih agar pertikaian tidak dihentikan. Sebetulnya, Bansal sudah berusaha memberikan masukan, namun tetap saja Balram enggan mendengarkan dan memilih untuk membiarkan mereka, karena di saat mereka
ketika semua sudah lelah bertikai dan menjarah, mereka akan berhenti dengan sendirinya. Di tengah-tengah kerusuhan itu, Shiva menemukan mahasiswa yang kepalanya terluka tadi untuk segera ditolong. Namun, karena tidak ada kendaraan yang bisa bergerak, dirinya akhirnya nekat berlari sambil menggendong mahasiswa itu hingga sampai rumah sakit terdekat. Tindakan heroik Shiva pada saat kerusuhan itu langsung diberitakan di televisi bahwa di tengah-tengah kekacauan dan penjarahan, ternyata masih ada orang baik yang berjuang dan berhasil menyelamatkan satu nyawa. Bahkan tidak hanya itu, Shiva juga langsung dinaikkan jabatannya dari yang awalnya hanya kameramen, diangkat menjadi wartawan senior. Hari demi hari, Shiva semakin sering menemui Manjari yang membuat hubungan mereka tanpa terasa menjadi semakin dekat. Bahkan Shiva sudah bertekad untuk segera melamar Manjari. Akan tetapi niatnya itu langsung ditolak oleh ayah Manjari karena ayahnya hanya merestui jika putrinya menikah dengan seorang pegawai negeri, tentunya agar hidup putrinya menjadi terjamin. Keesokan harinya, ketika di kantor, Shiva diperintahkan oleh atasannya untuk memegang sebuah acara eksklusif yang ditayangkan secara live, yaitu mewawancarai Perdana Menteri Balram secara langsung. Mendengarkan hal itu, Shiva langsung terkejut sekaligus gugup, karena sebelumnya dirinya belum pernah mewawancarai secara langsung, apalagi orang yang kini diwawancarai adalah orang yang sangat penting. All the best. Kini tibalah hari wawancara dengan datangnya sang Perdana Menteri Balram ke studio. Kemudian setelah Shiva selesai mempersiapkan semuanya, dirinya langsung membuka acara itu dengan penuh percaya diri. Pertanyaan pertama yang Shiva lontarkan adalah tentang janji manis Balram pada saat pemilu yang ternyata berujung parah kekecewaan masyarakat. Saat itu Balram menjawab bahwa saat ini di bawah kepemimpinannya, standar kehidupan masyarakat telah meningkat. Contohnya, setiap daerah sudah terjamin internet, listrik, dan air bersih. Masyarakat juga memiliki pakaian yang bagus dan kendaraan yang keren. Bahkan mereka selalu rutin berlibur dan makan di restoran. Terlebih lagi, Balram menyimpulkan bahwa dalam 15 tahun terakhir ini, dirinya belum pernah mendengar ada rakyat yang mati kelaparan. Dengan berani, Shiva membantahnya. Jangankan makan di restoran, para petani bahkan tidak bisa makan 2 kali sehari. Selain itu, tidak ada buruh naik mobil. Mereka justru kesulitan mendapatkan angkutan umum. Kebetulan mendapatkan predikat sebagai kota terkumuh di dunia, di mana yang kaya menjadi semakin kaya, sementara yang miskin menjadi semakin sengsara. Mulai dari sinilah perdebatan menjadi cukup sengit. Mulai dari Balram yang menjelaskan bahwa pendapatan negara naik 64%, tapi dibalas oleh Shiva dengan angka kejahatan yang tinggi. Angka kemiskinan yang menurun drastis, tapi berbeda dengan kenyataan. Namun intinya, dalam wawancara ini, segala hal yang dijelaskan Balram dibalas oleh Shiva dengan fakta-fakta di lapangan. Bahkan saat Shiva meminta penjelasan mengenai pendapatan rata-rata orang desa yang hanya 3 rupiah per hari, Balram langsung membantah keras agar Shiva menunjukkan bukti-bukti sebelum bicara sembarangan. Secara mengejutkan, Shiva ternyata sudah mempersiapkan beberapa bukti pendukung, bahkan mengatakan bahwa pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia pada pemerintahan Balram tidak pernah sampai pada kebutuhan masyarakat. Itu karena semuanya sudah dikorupsi beramai-ramai oleh menteri-menteri Balram, sehingga Bank Dunia akhirnya menolak meminjamkan kembali untuk India. Balram beralasan bahwa Bank Dunia sedang mengembargo semua negara bagian, dan ketika Shiva bertanya alasannya, Balram hanya menepis bahwa masyarakat nanti akan mendapatkan penjelasannya. Padahal saat ini adalah waktu yang tepat karena semua masyarakat kini tengah menonton. Balram yang tidak bisa menjawab kembali dicecar oleh Shiva dengan menanyakan latar belakang Balram sebelum menjadi Perdana Menteri. Balram menceritakan bahwa dia berasal dari keluarga petani yang miskin. Kemudian Shiva bertanya lagi, berapakah gaji setiap bulannya sekarang? Yang dengan mudah dijawab jika besarnya adalah 18.000 rupiah. Di sini Shiva terheran-heran, mengapa dengan gaji segitu Balram bisa memiliki properti yang bernilai miliaran rupiah? Dari manakah itu berasal? Bukan sih, Aisyah. Balram yang kaget mendengarkannya tentu saja tidak bisa menjelaskan apapun dan hanya menjawab jika Shiva mempermasalahkan hal itu, silahkan ajukan kasusnya ke pengadilan. Tidak berhenti sampai di situ, rupanya Shiva benar-benar berniat memojokkan Balram di depan publik dengan menampilkan rekaman saat kerusuhan antara supir dan mahasiswa kala itu. Kerusuhan semakin meluas karena para supir merasa tidak akan diadili karena merupakan anggota dari partai yang sedang berkuasa. Shiva juga menunjukkan satu bukti yang tidak
tidak terbantahkan, yaitu rekaman saat Bahram melarang komisaris polisi untuk ikut campur yang mengakibatkan banyak properti hancur dan kota lumpuh total. Bahkan orang-orang yang tidak bersalah harus terluka serta terbunuh dikarenakan pemerintahan Bahram yang membuat dan memupuk sistem kasta. Bahram yang kini tidak berkutik akhirnya menyuruh semua kru agar mematikan semua kamera. Akan tetapi di saat Karim akan bertindak anarkis karena tidak ada yang mau menurut, Karim seketika terdiam setelah dihentikan oleh Bansal yang mengingatkan bahwa semua masyarakat India sedang menonton siaran langsung itu. Saat Bahram hendak meninggalkan studio, dia kembali ditahan oleh Shiva agar menjelaskan terlebih dahulu kepada masyarakat. Bahram mengatakan bahwa suara orang yang ada di dalam rekaman bukanlah dirinya. Bahram berdalih telah difitnah. Bahkan Bahram malah menuduh Shiva sudah dibayar oleh pihak oposisi agar sengaja menjatuhkan martabatnya di depan publik. Di saat Bahram sudah tidak bisa melawan lagi, emosi Bahram akhirnya memuncak dan menantang Shiva untuk mau menjadi Perdana Menteri dalam 1 hari. Itu dilakukan Bahram agar Shiva merasakan betapa sulitnya menjadi seorang pemimpin, bagaimana rumitnya birokrasi pemerintahan, masalah yang datang tanpa henti, serta mencari akar permasalahan agar masalahnya selesai. Shiva yang awalnya tampak tenang mendadak menjadi gugup karena tantangan dari Bahram. Akan tetapi karena harga dirinya dipertaruhkan dan ingin negaranya menjadi lebih baik, Shiva akhirnya setuju dan menjadi Perdana Menteri dalam 1 hari. Sudah betul. Keputusan Shiva itu langsung disambut meriah oleh semua masyarakat, terutama orang-orang di studio. Sedangkan anggota parlemen dan para menteri Bahram dibuat pusing dengan tantangan aneh itu. Bahram kemudian menyerahkan surat pengunduran diri sementaranya yang membuat Shiva akhirnya sah menjadi Perdana Menteri selama 1 hari. Pagi harinya, dengan menaiki bajai, Shiva tiba di kantor Perdana Menteri yang kini sudah dipadati media. Namun untuk hari ini, Shiva tidak mau membuang waktu untuk wawancara dan akan bekerja semaksimal mungkin sampai waktunya habis. Shiva langsung menyuruh Bansal untuk mengumpulkan semua kepala bagian administrasi dan tanpa basa-basi ataupun perkenalan, Shiva langsung mengutarakan 3 poin pokok yang membuat negara menjadi miskin. Pertama, karena tidak melaksanakannya tugas dengan jujur. Kedua, karena tidak membiarkan yang lain bekerja jujur. Dan yang ketiga, karena menyalahgunakan posisi dan kekuasaan. Shiva kemudian memerintahkan pada semua kepala departemen untuk mengumpulkan semua aduan masyarakat terkait kinerja pegawai pemerintahan, mulai dari pegawai biasa hingga para pejabat yang melakukan suap dan korupsi. Dan nama-nama yang jumlahnya ribuan itu harus terkumpul di mejanya dalam waktu 1 jam karena mereka semua akan dipecat. Setelah pertemuan itu selesai, Shiva dan Bansal langsung pergi menuju daerah pemukiman kumuh karena seharusnya masyarakat daerah itu sudah mendiami rumah layak huni yang dibangun dari bantuan pemerintah. Ternyata setelah mengumpulkan informasi, rumah bantuan yang selama ini disediakan pemerintah malah dibagi-bagi kepada para pejabat dan sisanya disewakan pada penghuni yang mapan. Sehingga dari 1.700 unit rumah bantuan, hanya ada 20 unit saja yang tepat sasaran untuk dihuni orang miskin. Saat itu juga, kepala pembangunan langsung dipecat dan Shiva langsung menyisir area, serta memerintahkan agar semua penghuni ilegal diusir, agar secepatnya bisa ditempati oleh rakyat yang membutuhkan. Tidak berhenti sampai di situ, Shiva juga berniat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memulihkan salah satu pendapatan negara melalui pajak penjualan dari para pengusaha yang tidak taat pajak. Dan jika ke depannya tidak menyetorkan pajak sesuai aturan, maka izin usahanya akan dicabut. Kecurangan tentunya tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah. Shiva juga melakukan inspeksi mendadak ke pasar tradisional untuk mengungkap kecurangan para pedagang yang selama ini mengakar. Tentunya sebagai efek jerah, Shiva segera mencabut izin dagangnya. Get lost. Melalui media, Shiva memberikan nomor aduan masyarakat yang dibuka selama 1 jam dan pengaduan itu langsung ditangani olehnya. Pada saat itu, seorang ibu mengeluhkan tentang dokter rumah sakit yang tidak kunjung datang. Dan setelah menelpon seorang petugas jaga, akhirnya diketahui bahwa dokter itu memang selalu terlambat karena mementingkan pasien di klinik pribadinya. Tanpa membuang waktu, Shiva langsung meminta Bansal untuk mencarikan dokter pengganti. Sementara dokter yang terlambat itu langsung dipecat melalui surat fax.
Aduan kemudian datang dari penelpon lain yang mengeluh soal pihak kepolisian yang enggan menanggapi laporan kehilangan kendaraan sejak sebulan yang lalu. Dengan cerdik, Siva menghubungi kantor polisi tanpa memberitahunya nama aslinya. Dan setelah mendengar penjelasan serta memastikan sikap polisi itu, Siva menyimpulkan bahwa polisi itu memang tidak serius sebagai pelayan masyarakat. Dan lagi-lagi surat pemecatan pun datang saat itu juga. Aduan terakhir datang dari seorang mahasiswi yang melaporkan tentang sekumpulan preman yang selalu melakukan tindakan pengerusakan dan pelecehan di sekitar kampusnya. Itu bisa terjadi karena pihak kepolisian terdekat selama ini selalu mendiamkan mereka. Karena ini merupakan masalah yang darurat, Siva langsung mendatangi kampus itu dan sempat melihat seorang mahasiswi yang terluka akibat perbuatan mereka. Siva diberitahu bahwa semua itu dilakukan oleh para preman dari perkampungan kumuh terdekat dan diketahui bahwa pemimpin preman itu bernama Rangga yang sampai saat ini tidak pernah tersentuh hukum karena dekat dengan pejabat pemerintah. Bahkan dua polisi yang sejak dari tadi berada di sana hanya mendiamkan akhirnya dipecat di tempat. Dengan tidak membuang waktu, Siva kemudian mendatangi markas pimpinan preman itu untuk menangkap mereka. Dan setelah melakukan pertarungan singkat, Rangga dan semua anak buahnya akhirnya berhasil ditangkap. Setelah selesai, Siva kemudian kembali ke kantor dan mendapat laporan dari Bansal bahwa pajak penjualan yang berhasil terkumpul berjumlah 2,5 miliar hanya dalam waktu beberapa jam. Dan uang itu akan Siva anggarkan untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan begitu Siva sampai di ruangannya, setumpuk berkas yang Siva minta tadi pagi telah ada di mejanya. Berkas itu merupakan daftar pegawai pemerintah dan rekanan pemerintah yang selama ini menerima suap dan korupsi. Semuanya itu berjumlah 45.000 orang yang tentunya langsung dipecat secara tidak hormat. Siva sangat heran bagaimana bisa orang sebanyak ini bisa lolos dari hukum. Dan ternyata semuanya menjadi jelas bahwa akarnya adalah Perdana Menteri Balaram. Dia mengizinkan dan berbagi bersama 12 menterinya yang membawahi semua departemen termasuk Departemen Keuangan. Pada malam harinya, Siva datang menemui Balaram di kediamannya bersama dengan polisi dan penegak hukum yang lain. Siva datang membawa bukti tentang 12 menterinya yang terlibat kasus korupsi, tentunya menangkap mereka semua. Dan setelah semua menteri Balaram berhasil ditangkap, di 5 menit sebelum jabatan Siva berakhir, Siva menangkap juga Perdana Menteri Balaram dengan tuduhan mega korupsi dan tindakan tidak bermoral lainnya. Dalam waktu 1 hari, Siva memang berhasil menyelesaikan beberapa permasalahan negara yang selama ini tidak diselesaikan oleh Balaram. Namun, karena jabatan Siva hanya 1 hari, otomatis sesuai perjanjian, Siva akan kembali menjadi rakyat biasa. Sedangkan Balaram yang kini ditangkap, tentunya akan mudah untuk kembali ke posisinya sebagai Perdana Menteri karena kekuasaan dan banyak pengacara yang akan membelanya. Balaram sempat marah pada Bansal karena Bansal seakan memihak pada Siva. Namun, untungnya Bansal bisa berdalih bahwa dirinya terpaksa mengikuti semua perintah Siva karena saat itu Siva adalah Perdana Menterinya. Karena telah dipermalukan yang tentunya akan berdampak pada karir politiknya, Balaram merencanakan sesuatu dengan menyuruh para preman untuk mencelakai Siva saat pulang. Dan dalam perkelahian yang tidak seimbang itu, Siva sang Perdana Menteri 1 hari hampir tewas di sana. Untungnya, Siva berhasil lolos dari maut dan ketika dirinya ingin membersihkan lumpur yang menempel di tubuhnya, seorang penjaga warung ternyata mengenalinya. Bahkan terlihat sangat senang karena sosok pahlawan rakyat kini ada di depannya. Semua orang di sana menyambut dan membersihkan Siva menggunakan air susu. Seakan-akan Siva adalah orang suci. Kemudian ketika Siva hampir kembali ke rumahnya, ribuan orang menyambutnya seperti pahlawan. Bahkan mereka berbondong-bondong mengantar Siva hingga sampai ke rumahnya. Rupanya kepemimpinan Siva yang hanya 1 hari itu dampaknya sangat dirasakan oleh rakyat karena ketika dirinya akan menemui Manjari, dia menerima ucapan terima kasih sekaligus sedikit hasil panen dari para petani. Para petani mengaku lega karena kini mereka mendapatkan harga yang pantas dari penjualan hasil panen. Biasanya mereka harus berurusan dengan para tengkulak yang selalu menekan harga, tapi kini mereka bisa menjualnya langsung tanpa adanya perantara. Akan tetapi, walaupun banyak yang diuntungkan, ternyata banyak juga yang dirugikan, termasuk Balaram. Elektabilitasnya dan kepercayaan masyarakat padanya menurun drastis. Koalisi mereka juga banyak yang keluar, bahkan masyarakat dengan gamblang meminta Siva untuk ikut dalam pemilu. Tidak berselang lama, Bansal datang menemui Siva untuk memintanya memenuhi harapan masyarakat dengan ikut pemilu. Namun Siva menolak tegas karena dirinya tidak tertarik dalam hal politik dan ingin hidup normal. Siva mengaku bahwa dirinya akan
ikut ujian pegawai negeri dan menjadi pegawai negeri agar bisa melamar Manjari. Mendengar jawaban Shiva, Bansal tentu heran dibuatnya karena mengapa bisa orang yang sudah mengguncang India dalam 1 hari justru lebih memilih ikut tes pegawai negeri. Ketika mereka berdua sedang berdebat, tiba-tiba saja sekelompok orang datang menyerbu KTV. Mereka datang bersama Karim yang tidak terima dengan semua perlakuan Shiva kemarin. Mereka juga menghancurkan apapun di sana, sekaligus melukai para pegawai dan membuat Shiva babak belur. Bahkan saluran air, listrik, dan juga telepon di rumah Shiva tiba-tiba diputus. Sedangkan hal itu tidak terjadi di rumah tetangga mereka. Tidak hanya sampai di situ, seseorang dari pemerintah juga datang membawa surat pembongkaran bangunan dengan tuduhan bahwa rumah Shiva telah menyalahi aturan karena bangunannya kelebihan 8 inci. Tentu saja itu semua hanya akal-akalan dari Balaram yang ingin membalas dendam pada Shiva. Singkat cerita, Shiva yang kini pulang ke rumah setelah mendapatkan perawatan, menyaksikan sendiri kesedihan orang tuanya saat meratapi rumah mereka yang kini telah hancur. Melihat hal itu, Shiva berencana akan melaporkan perbuatan Balaram ini ke pengadilan. Namun Bansal mengingatkan bahwa tindakan itu pasti akan sia-sia karena Shiva pasti kalah. Bansal juga menegaskan bahwa di negeri ini perbuatan baik adalah perbuatan buruk dan jalan terbaik menurut Bansal untuk mengakhiri semua ini adalah dengan Shiva membuang pikiran naifnya. Mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri pada pemilu mendatang melawan Balaram adalah jalan satu-satunya untuk membenahi negeri ini. Keesokan harinya, saat bangun tidur, Shiva dikejutkan dengan kehadiran Bansal bersama wartawan dan ribuan masyarakat yang ingin mendukungnya untuk maju dalam pemilu. Di sana juga turut hadir ketua partai yang ingin mengajak Shiva untuk bergabung pada koalisi. Satu persatu dari mereka menawarkan hal yang menggiurkan, seperti uang kampanye dan juga kendaraan. Tapi semua itu ditolak oleh Shiva. Di antara kerumunan itu, Manjari dan ayahnya juga hadir. Ayah Manjari menjelaskan bahwa ketika dia tahu apa yang telah terjadi pada Shiva, membuat dirinya sangat khawatir. Dirinya mengaku salah dan kini akan merestui hubungan Shiva dengan putrinya, meskipun Shiva bukanlah pegawai negeri. Ayah Manjari juga memberikan nasihat pada Shiva agar tidak terjun ke dalam dunia politik, sebab dunia politik sama halnya seperti pasir hisap. Sekali Shiva terperosok masuk, maka Shiva akan tersedot ke dalamnya. Kedua orang tua Shiva juga mengatakan hal yang sama untuk menjauhi dunia politik dan segera menikah dengan Manjari. Di tengah kerumunan media dan masyarakat, Shiva menjelaskan bahwa dia hanya ingin menjadi orang biasa dan hidup sederhana. Namun belum sempat penjelasannya selesai, Bansal membawa Shiva untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa di luar sana masih begitu banyak yang mengharapkan perubahan. Mereka menginginkan seorang pemimpin yang tegas, jujur, dan adil. Pemimpin yang taat dengan hukum. Shiva hadir memberi mereka harapan. Mereka semua datang dan meminta dengan tulus tanpa dibayar sepeser pun. Mereka semua lelah, mereka semua marah, mereka semua sudah lama menunggu seorang pemimpin yang bisa menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Shiva yang awalnya tidak mau, kini berangsur menjadi ragu sampai ada seorang remaja penyandang disabilitas yang berkata pada Shiva agar Shiva mau membuat negara yang lumpuh sepertiku kembali bisa berjalan. Kini dengan penuh keyakinan, Shiva akhirnya mantap untuk mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri pada pemilu berikutnya. Dan keputusan itu tentu saja mengorbankan hubungannya dengan Manjari karena ayah Manjari tetap tidak setuju. Berita tentang pencalonan diri Shiva seketika ramai di setiap penjuru India. Bahkan Shiva menolak semua partai pengusung dan mendirikan partai sendiri bernama Partai Rakyat Sejahtera sebagai syarat pemilu. Dan pada saat tiba waktunya pemilihan Perdana Menteri India, Shiva rupanya mendapatkan suara terbanyak, mengalahkan Balaram dan sah menjadi Perdana Menteri yang baru. Di bawah kepemimpinannya, Shiva mengajak semua menterinya untuk bekerja seperti saat menjadi Perdana Menteri 1 hari. Shiva juga menempatkan 2 menteri untuk masing-masing departemen. Satu yang berpengalaman, satu lagi yang muda dan bersemangat. Mereka semua tidak boleh segan-segan menghukum yang bersalah dan berlaku adil untuk masyarakat. Program kerjanya juga langsung Shiva sampaikan pada masyarakat. Shiva menyuruh mereka semua agar tidak ragu untuk membuat pengaduan. Dan Shiva berkomitmen bahwa masalah tersebut akan selesai dalam waktu maksimal 1 minggu. Shiva yang sekarang bukan lagi Shiva yang dulu, karena saking sibuknya menjadi Perdana Menteri, dia sampai sulit dan harus mencari waktu untuk berkomunikasi dengan Manjari. Apalagi sekarang hubungan Shiva dan Manjari dilakukan diam-diam. Tidak hanya bekerja di kantor, Shiva juga selalu berusukan sambil menyamar ke lapangan dan tidak segan untuk menangkap siapapun yang mencoba berbuat curang. Namun, sebaik-baiknya pemimpin ataupun program
dendam yang dijalankan, pasti ada saja yang merasa dirugikan dan mendatangkan musuh yang nyata. Salah satunya Balaram dan penjahat lainnya. Dirinya selalu melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan Perdana Menteri Shiva. Bahkan, Shiva sering menjadi korban percobaan pembunuhan, walaupun upaya itu selalu saja tidak berhasil. Pada suatu malam, ketika Shiva beristirahat di rumah orang tuanya, Bansal tiba-tiba saja menghubungi untuk memberitahu bahwa dari info yang ia dapatkan dari Intel, ada bom di rumah orang tua Shiva. Sayangnya, peringatan dari Bansal itu sudah terlambat, karena saat Shiva berada di luar, bom tiba-tiba saja meledak saat orang tua Shiva masih ada di dalam rumah. Karena tewasnya kedua orang tua Shiva, Shiva menjadi marah dan mendatangi rumah Balaram untuk membuat perhitungan. Akan tetapi, karena tidak adanya bukti dan Shiva tidak mau main hakim sendiri, Shiva akhirnya pergi sambil mengancam bahwa suatu hari nanti dirinya pasti menghukum Balaram. Sebelum hukum menyentuh Balaram, Balaram lebih dulu bertindak dengan memerintahkan anak buahnya untuk memulai sebuah teror, yaitu dengan melakukan ancaman pengeboman di berbagai tempat dan lokasi. Untungnya, dengan pergerakannya cepat dan tanggap dalam mengerahkan tim penjinak bom, Shiva akhirnya berhasil menangani hal itu tanpa adanya korban yang jatuh, karena semua bom yang terpasang berhasil dijinakkan. Ternyata Balaram sungguh pintar dalam memanipulasi keadaan. Dia mengatakan pada media bahwa semua itu hanya sandiwara dari Shiva yang tidak senang dengan koalisi 3 partai milik Balaram, karena buktinya tidak ada satupun bom yang meledak, dan anehnya lagi, kesemua berhasil dijinakkan dengan tepat waktu. Shiva yang kini sadar bahwa melawan Balaram tidak bisa dengan cara yang biasa, akhirnya memanggil Balaram untuk datang ke kantor Perdana Menteri. Di sana, Shiva dan Balaram saling mengancam satu sama lain, hingga Shiva akhirnya mengeluarkan senjata miliknya. Balaram tentunya santai, karena di ruangan itu hanya ada dia dan Shiva tidak akan berani membunuhnya. Tanpa diduga, Shiva tiba-tiba saja menembak tangannya sendiri, yang kemudian senjatanya diserahkan pada Balaram. Ternyata, jebakan itu sudah Shiva rencanakan sebelumnya. Dan karena semua penjaga melihat Balaram sedang memegang senjata, maka Balaram dianggap pelaku penembakan dan dieksekusi saat itu juga. Shiva merasa berdosa dan tidak pantas menjadi pemimpin setelah melakukan kejahatan ini. Namun, Bansal tetap mendukungnya, karena menurutnya pengorbanan harus dilakukan untuk membersihkan politik dan orang-orang kotor seperti Balaram. Di akhir film, saat Shiva sedang dirawat, Manjari dan ayahnya datang menjenguk. Ayahnya meminta maaf karena terlalu egois selama ini, dan akhirnya ayahnya memberi restu untuk mereka berdua. Di bawah kepemimpinan Shiva, birokrasi di pemerintahan berjalan dengan adil dan demokratis, hingga membawa India mengalami kemajuan pesat sampai menjadi salah satu negara dengan ekonomi terkuat.